Selamat datang di Pujangga Film. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sebuah film horor terbaru tahun 2024 berjudul Sejin 7. Film ini mengangkat kisah teror supranatural yang menimpa keluarga Kemal, disutradarai oleh Alper Mescik serta dibintangi oleh Adnan Kok, Undo Eskioglu, Serkan Atar, dan Gonul Urer. Sejin 7 merupakan kelanjutan dari seri Sijin atau yang lebih dikenal dengan Sijin yang pertama kali hadir pada tahun 2004 dan sukses menjadi salah satu ikon film horor Turki. Berikut ulasan filmnya. Sejin 7 berfokus pada kisah Meral, seorang wanita yang melakukan ritual kuno demi membalas dendam kepada seorang pria yang telah menyebabkan kematian suami dan anaknya. Dalam ritual tersebut, sang paranormal meminta Meral menyediakan tumbal sebagai syarat utama. Namun Meral gagal memenuhi syarat tersebut meskipun dendamnya telah terbalaskan. Akibat kegagalannya, kutukan ritual tersebut berujung pada keluarga Kemal. Kemal adalah seorang dokter yang hidup bersama ibunya, seorang pengidap Alzheimer, serta istri dan dua putri mereka. Salah satu putrinya menderita penyakit langka sehingga Kemal mempekerjakan seorang asisten rumah tangga. Tanpa disadari, Meral menyusup ke dalam kehidupan keluarga ini. Bagaimana tumbal ritual Meral dapat terhubung dengan keluarga Kemal, misteri dan teror tersebut dapat Anda saksikan dalam Sejin 7. Film horor penuh ketegangan yang sayang untuk dilewatkan. Karma dan konsekuensi dosa di masa lalu menjadi pondasi utama dalam film Sejin 7, sebagaimana dalam seri sebelumnya. Narasi berfokus pada dosa atau tindakan kelam yang dilakukan oleh para karakternya, khususnya kepada keluarga yaitu Kemal. Narasi dibangun dengan pendekatan bertahap mulai dari perkenalan keluarga Kemal dan masalah yang mereka hadapi. Kemudian secara perlahan menyisipkan elemen horor melalui keanehan kecil seperti suara yang terdengar dan bayangan yang terlihat, serta perubahan perilaku para karakternya, hingga membawa kita pada keterlibatan Kemal dalam konflik cerita yang sesungguhnya. Pendekatan bertahap ini membuat narasinya tidak terburu-buru dan membiarkan ketegangan berkembang secara alami sampai ke puncak konflik atau klimaks filmnya. Selain itu, penggunaan simbol seperti boneka terkutuk, lilin, dan kitab sihir menambah lapisan makna pada narasi serta memberikan kedalaman pada filmnya. Hanya saja eksposisi berlebihan pada beberapa dialog cenderung terlalu menjelaskan alur cerita, sehingga mengurangi kesan misterius yang seharusnya dibiarkan ambigu. Selain itu, peran yang terlalu berfokus pada karakter utama membuat pemeran atau karakter pendukung menjadi kurang berkembang, padahal mereka bisa menambah dimensi cerita. Karakter Orhan yang diperankan oleh Adnan Kok menjadi karakter sentral dalam Sejin 7 sebagaimana dalam film sebelumnya. Orhan digambarkan sebagai pria yang membawa beban masa lalu dan terus-menerus dihadapkan pada situasi yang memaksanya berhadapan dengan kejahatan gaib. Dalam film ini, ia menjadi perantara antara dunia manusia dan alam gaib, dengan terus melindungi orang-orang di sekitarnya sambil memahami ritual yang melibatkan kekuatan hitam. Adnan Kok berhasil memberikan performa yang luar biasa solid dengan ekspresi wajahnya pada adegan-adegan menegangkan sehingga mencerminkan ketakutan, keputusasaan, dan kelelahan emosional, serta memberikan kedalaman psikologi yang diperlukan untuk karakter yang ia perankan. Selain itu, Lale yang menjadi ibu dalam cerita ini juga sukses menampilkan karakternya sebagai wanita tua yang memiliki masalah kesehatan mental akibat Alzheimer lewat ekspresi kebingungan dan ketakutannya yang konstan, menciptakan banyak ketegangan di sepanjang film. Bahkan ia seperti menyadari kehadiran roh jahat lebih dulu dibandingkan karakter lainnya, sehingga posisinya yang tahu tapi tidak berdaya menambah lapisan horor dalam cerita. Sementara karakter Kemal sebagai sosok otoritatif yang memiliki sifat keras kepala mampu menonjolkan perannya selaku orang yang mengalami konflik batin, sehingga membuka ruang bagi kekuatan jahat untuk menguasai keluarganya. Sedangkan keberadaan Ruya sering digunakan sebagai pusat adegan menyeramkan dengan tatapan kosong, gumawan yang tidak dimengerti, dan perilaku anehnya menjadi salah satu daya tarik utama dalam membangun atmosfer horor.
Tokoh antagonisnya atau entitas supranatural dalam ceritanya tidak dimunculkan dalam bentuk fisik secara jelas, tapi kehadirannya dirasakan melalui hal-hal kecil seperti suara-suara samar, bayangan yang bergerak, dan objek-objek yang bergerak dengan sendirinya. Seiring berjalannya film, roh jahat ini mulai mempengaruhi anggota keluarga dan memicu perilaku aneh yang menyeramkan. Sebuah karakter dalam season 7 memiliki kedalaman yang signifikan untuk sebuah film horor, terutama dalam konteks psikologi dan simbolis. Setiap karakter mulai dari Orhan yang menjadi pahlawan tragis, kemudian Lale yang rentan namun peka terhadap ancaman, hingga Ruya yang tak berdaya namun menjadi kunci konflik, menciptakan dinamika yang kuat dalam narasinya. Kehadiran karakter antagonis yang tidak terlihat secara eksplisit tetapi berpengaruh besar terhadap alur cerita menambah lapisan misteri dan teror yang efektif. Karakterisasi dalam film ini tidak hanya berfungsi untuk menggerakkan plot, tetapi juga mengangkat tema mendalam tentang dosa, karma, dan kehancuran keluarga akibat kesalahan masa lalu. Dengan penampilan akting yang memadai dan penulisan karakter yang solid, season 7 berhasil menempatkan karakter-karakternya sebagai elemen penting dalam menciptakan pengalaman horor yang mencekam dan menggugah. Sinematografi dalam season 7 adalah salah satu pilar utama yang menjadikan film ini efektif sebagai film horor. Eren Nayir memanfaatkan pencahayaan gelap di mana ruangan di dalam rumah seringkali diterangi oleh sumber cahaya kecil seperti lilin atau lampu redup. Hal ini menciptakan ruang kosong gelap yang memicu rasa was-was. Tapi ini selaras dengan tema spiritual dan supranatural yang menjadi inti cerita. Pencahayaan atau lighting seperti ini tidak hanya efektif secara estetika, tetapi juga berfungsi menuntun mata penonton ke titik fokus tertentu, seperti sosok makhluk atau objek terkutuk yang secara perlahan muncul dari bayangan. Penggunaan farming sempit juga menjadi bagian penting dalam film ini. Farming sempit atau close up ekstrim membuat karakter terperangkap di ruang kecil. Teknik ini menegaskan perasaan claustrophobia yang sejalan dengan suasana suram dan terisolasi dari cerita. Selain itu, pengambilan adegan dengan gerakan kamera yang dinamis tetap terkontrol cukup baik untuk membangun ketegangan secara perlahan. Serta pengambilan adegan menggunakan kamera statis yang diam di satu titik untuk menekankan suasana sunyi yang menakutkan juga dieksekusi sangat baik. Terkadang pergerakan lambat atau slow-pan digunakan untuk menyingkap elemen horor secara bertahap guna memberikan penonton waktu untuk merasakan ketegangan sebelum sosok atau kejadian muncul. Pada momen-momen puncak seperti ketika karakter mengalami kepanikan atau serangan dari entitas supranatural, penggunaan kamera genggam yang bergoyang memberikan kesan raw, realistis, dan kacau sehingga penonton diajak merasakan ketidakberdayaan yang sama dengan karakter. Di beberapa adegan ritual atau momen penting memanfaatkan gerakan kamera melayang atau dolly shot yang menambah kesan mengintai dari sudut pandang makhluk gaib. Penggunaan warna pada adegan yang berhubungan dengan ritual seringkali menggunakan warna tanah seperti coklat kusam, abu-abu, dan hitam untuk menonjolkan aspek tua dan kental dengan unsur mistis. Warna merah juga digunakan secara selektif dalam adegan-adegan kunci, terutama yang melibatkan darah atau ritual sihir demi menambah kesan mengancam dan memusatkan perhatian para penonton pada simbol berbahaya. Kamera sering menyoroti benda-benda seperti boneka terkutuk, raja, lilin, dan kitab ritual dalam mode close up. Fokus ini memberikan penekanan simbolis pada kekuatan jahat yang berpusat pada benda-benda tersebut. Elemen bayangan sering digunakan sebagai metafora kehadiran roh jahat, sementara cermin memunculkan ide bahwa realitas karakter mulai terdistorsi oleh kekuatan supranatural. Penggunaan scoring juga diatur cukup baik pada film ini meskipun ada sedikit efek suara yang berlebihan, sedangkan riasan untuk makhluk supernaturalnya dilakukan sangat baik walaupun sebenarnya masih bisa diperdalam. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini, sampai jumpa di pembahasan film berikutnya.